Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dania. Saya akan menjelaskan tentang analisis Keynesian sederhana ke analisis ADAS. Apa yang dimaksud dengan analisis ADAS? Kata AD merupakan singkatan dari agregat demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah singkatan dari agregat supply atau penawaran agregat. Dalam analisis ADAS, istilah penawaran agregat mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pertama, dalam analisis ADAS, penawaran agregat dapat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Dalam analisis ADAS, ciri penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Istilah permintaan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat adalah sangat berbeda dengan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Keynesian sederhana ke analisis ADAS. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Apabila diperhatikan lebih teliti mengenai pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian makroekonomi, pandangan tersebut meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana. Dikatakan demikian karena analisisnya belum memperhatikan 2 faktor, yaitu efek dari perubahan suku bunga dan efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dan yang kedua yaitu penentuan suku bunga dan peranan uang. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynesian menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, ada efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke investasi. Dan yang ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme transmisi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, yaitu apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasaran bebas, ekonomi akan menghadapi masalah berikut. Yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dan yang kedua, terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kelemahan analisis keseimbangan Keynesian. Analisis Keynesian mengemukakan pendapat yang berbeda. Pandangan Keynes kurang memperhatikan efek tambahan penawaran uang terhadap harga. Keynes berkeyakinan bahwa dalam perekonomian yang melengkapi waktulah pengangguran yang tinggi. Pertambahan uang tidak akan menimbulkan efek buruk ke atas kestabilan harga. Analisis Keynesian mengenai tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sangat menekankan pada segi permintaan. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat atau pendekatan ADAS. Sangat terbatas dilakukan dan tidak menggambarkan keadaan dalam masyarakat yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabelnya dianggap konstan. Kenapa kurva permintaan agregat dari kiri atas miring ke kanan bawah? Contohnya di layar.
kurva permintaan agregat, AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Kurva itu digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar atau M tertentu. Kurva permintaan agregat dikarenakan semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan deal atau MP, dan karena itu semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Contohnya, ketika harga barang turun, uang menjadi lebih berharga karena dapat membeli barang lebih banyak, sehingga jumlah permintaan barang dan jasa semakin meningkat. Pergeseran kurva permintaan agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat yaitu 1. Pendapatan disposable (YD) atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga atau I, kepercayaan dunia bisnis atau investasi, jumlah uang beredar real, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar. Contohnya digambar di layar ya, kurva permintaan agregat. Pergeseran AD ke AD1 terjadi karena adanya kenaikan di dalam YD, C, I, YF, PF, dan MS atau P, dan penurunan di dalam I, T, dan ER, sehingga mengakibatkan pergeseran ke kanan atas. Sebaliknya, pergeseran AD ke AD2 terjadi karena adanya penurunan di dalam YD, TI, T, I, YF, PF, dan P, dan kenaikan di dalam I, T, dan ER, sehingga akan mengakibatkan pergeseran ke kiri bawah. Contohnya, di tahun 2016 AD yaitu 150 dan Q adalah 100. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 50 sehingga AD menjadi 200 dan Q menjadi 150. Maka di dalam kurvanya akan mengalami pergeseran ke kanan atas. Tetapi sebaliknya, jika di tahun 2016 AD yaitu 150 dan Q 50, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 25 adalah 25, maka di dalam kurvanya akan mengalami pergeseran ke kiri bawah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat dapat menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang dan jasa di suatu negara dengan kualitas barang dan jasa dihasilkan perusahaan negara tersebut. Bentuk kurvanya memanjang dari kiri bawah ke kanan atas jika jangka waktunya pendek, dan memanjang dari bawah ke atas secara vertikal atau nyaris vertikal jika jangka waktu panjang long run. Perkembangan teknologi yang memicu produktivitas dan perubahan kebijakan yang positif dapat meningkatkan penawaran agregat, baik penawaran jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan kebijakan seperti menetapkan harga umum menjadi rendah dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kurva penawaran agregat, baik kurva penawaran agregat jangka pendek maupun jangka panjang, adalah sebagai berikut. Yang pertama, guncangan penawaran. Guncangan penawaran adalah peristiwa mendadak yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan jumlah output dalam waktu sementara. Misalnya adalah kondisi cuaca yang mendadak buruk yang mempengaruhi output. 2. Perubahan sumber harga. Perubahan sumber harga dapat mengubah penawaran agregat jangka pendek. 3. Perubahan terhadap inflasi. Jika perusahaan
memperkirakan di masa yang akan datang harga barang akan melambung, maka mereka akan berpikir dulu untuk tidak menjual dulu barang tersebut, sehingga kurva penawaran agregat dapat menggeser ke kiri. Selain itu, variabel lain dapat menggeser kurva penawaran agregat, yaitu perubahan jumlah dan kualitas pekerja, inovasi, teknologi, peningkatan upah, peningkatan biaya produksi, perubahan terhadap kebijakan pajak subsidi, perubahan karena inflasi. Beberapa dapat meningkatkan penawaran agregat dan sisanya dapat mengurangi penawaran agregat. Penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang, yaitu dalam penawaran agregat jangka pendek, tingginya permintaan dan harga yang disebabkan oleh pemanfaatan input dalam proses produksi berpengaruh terhadap penawaran agregat. Tidak tingkat modal produktivitasnya, misalkan dengan cara membangun pabrik atau menggunakan teknologi yang baru. Namun perusahaan tidak dapat meningkatkan penawaran lain. Dalam jangka waktu yang pendek, pekerja dapat mengoptimalkan produksi yang sudah ada. Kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser karena beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat kekakuan pasar tenaga kerja, perkiraan inflasi, upaya perusahaan untuk mendorong upah real pekerjaan, perubahan biaya produksi yang tidak berkaitan dengan upah pekerja seperti misalnya biaya energi. Sebaliknya, dalam penawaran agregat jangka panjang, penawaran agregat tidak dipengaruhi oleh tingkat harga yang dapat dikendalikan oleh peningkatan produksi dan efisiensi. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Tresawati, NPM 19131018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan keseimbangan dalam perekonomian. Dalam analisis ADAS, keseimbangan dalam perekonomian dicapai pada keadaan di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Dalam model klasik, pencapaian keseimbangan ini ditunjukkan seperti yang tertera pada gambar di samping. Dalam model tersebut memperlihatkan penentuan keseimbangan berdasarkan pada permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS. Menurut klasik perekonomian, akan mencapai keseimbangan pada titik E0. Ini berarti dalam perekonomian pendapatan nasional real akan mencapai Y0 dan ini merupakan pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh karena pada pendapatan nasional ini permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerja. Pada tingkat keseimbangan ini, tingkat harga adalah P0. Keadaan yang digambarkan oleh titik A adalah pendapatan nasional real mencapai Y1 dan tingkat harga adalah P1. Keadaan ini menggambarkan bahwa perekonomian mengalami pengangguran dan berarti penawaran agregat melebihi permintaan agregat dan penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan penyesuaian di pasaran tenaga kerja dan di pasaran barang. Selanjutnya yaitu keseimbangan ADAS tanpa perubahan harga menurut pandangan Keynes. Keyakinan Keynes bahwa perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan pertambahan uang tidak akan menimbulkan kenaikan harga selama kesempatan kerja penuh belum tercapai. Sangat mempengaruhi pandangan Keynes yang berkeyakinan bahwa pertambahan permintaan agregat hanya akan menimbulkan kenaikan dalam pendapatan nasional. Berdasarkan kepada keyakinan ini, dalam analisis Keynesian yang mulai berkembang, penentuan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dari sudut analisis Keynesian yang asal, keseimbangan ADAS dan perubahan-perubahannya dapat ditunjukkan dengan gambar di samping. Misalkan, pada mulanya, keseimbangan hanya dapat mencapai titik E0 yang disebabkan karena permintaan agregat yang relatif rendah, yaitu sebanyak AD0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan berada di bawah pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh Y1. Jurang di antara Y1 dengan Y0 akan menimbulkan pengangguran.
Berbeda dengan pandangan klasik, pengangguran ini akan menimbulkan penyesuaian seperti yang diterangkan dalam analisis ahli-ahli ekonomi klasik. Harga tidak akan berubah dan tidak akan mewujudkan keseimbangan di antara permintaan agregat dan penawaran agregat pada kesempatan kerja penuh. Begitu pula, tingkat upah tidak akan merosot untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tanpa perubahan dalam permintaan agregat, keseimbangan akan kekal pada E0. Oleh karena Keynes berkeyakinan bahwa tanpa perubahan permintaan agregat, keseimbangan akan kekal pada tingkat di bawah kesempatan kerja penuh. Keynes menekankan tentang pentingnya peranan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian ke arah tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan pemerintah tersebut perlu ditumpukan kepada usaha menggeser kurva AD0 ke kanan yaitu AD1 dan yang lebih ideal lagi apabila dapat mencapai AD2. Perubahan sehingga ke tingkat AD3 perlu dihindari karena akan menimbulkan inflasi. Perubahan AD tersebut akan dapat mengurangi pengangguran dan apabila cukup efektif akan mewujudkan pula tingkat kesempatan kerja penuh. Kebijakan pemerintah yang ditekankan dalam pemikiran Keynesian adalah bersifat kebijakan mempengaruhi permintaan agregat atau demand management policy. Sekian penjelasan